adalah kondisi geografisnya yang berupa negara kepulauan dan stabilitas tektoniknya yang perlu kita perhatikan. Adalah kebutuhan untuk elektrifikasi yang tinggi dan juga pilihan untuk memperkaya kontribusi energi nasional dengan energi baru dan terbarukan atau EBT. Indonesia merupakan salah satu pengekspor LNG atau liquefied natural gas yang paling penting di dunia dan memiliki cadangan gas alam terbesar kedua di seluruh Asia Pasifik. Halo semuanya, jumpa lagi di rangkaian edisi kita mengenai riset diplomasi energi di Indonesia. Nah, pada episode kali ini kita akan berdiskusi ngobrolin mengenai potensi sektor gas di Indonesia. Saya Muhammad Rum, kali ini tidak sendiri, ada rekan saya Arum Dria Murwani. Tapi dia tidak di Jogja saat ini, di Jakarta. Jadi kita sama-sama sapa Arum ya. Halo Arum, gimana kabarnya? Hai, baik Mas Rum. Mas Rum gimana kabarnya? Oke Arum, mungkin kita mengawali dengan membicarakan soal rantai pasok gas di Indonesia ya. Secara umum, rantai produksi gas dibagi menjadi dua sektor. Sektor hulu atau upstream dan sektor hilir atau downstream. Dalam sektor hulu di Indonesia terdiri dari beberapa aktivitas seperti eksplorasi, pengembangan, dan produksi. Lalu di akhir terdapat titik serah yang membagi jalur distribusi pada mode pengapalan dan mode penyaluran melalui pipa. Jalur pengapalan dipergunakan untuk distribusi gas pasar domestik maupun untuk ekspor. Sedangkan jalur pipa dapat digunakan juga untuk kedua pasar tersebut. Ya. Tapi tantangan Indonesia adalah kondisi geografisnya yang berupa negara kepulauan dan stabilitas tektoniknya yang perlu kita perhatikan. Karena itu pembuatan dan perawatan jaringan pipa di Indonesia memerlukan perhatian yang besar. Di sektor hilir atau downstream, gas alam diserap oleh 3 jalur utama, industri, kilang-kilang minyak, dan pembangkit listrik. Dari jalur kilang-kilang minyak dan industri ini, pasokan gas diserap oleh pabrik-pabrik. Dari kilang-kilang minyak, gas disalurkan ke depo-depo yang akhirnya disalurkan ke stasiun pengisian bahan bakar atau SPBU untuk pemasaran kebutuhan transportasi. Namun kita perlu lihat juga dalam penelitian kami menemukan bahwa sektor ini juga belum terkelola dengan maksimal. Walaupun ada peningkatan kapasitas produksi gas di Indonesia, banyak kontrak-kontrak pembelian yang juga belum diperbaharui sehingga ada kemungkinan terjadi surplus produksi yang dapat mempengaruhi harga gas. Nah, Arum, itu tadi kita bicara soal rantai pasok gas di Indonesia. Nah, soal target kontribusi gas dalam bauran energi Indonesia gimana nih? Iya Mas Rum, terima kasih. Nah, untuk target kontribusi gas dalam bauran energi Indonesia ini sendiri, ada beberapa dinamika yang harus diketahui. Pertama, dilema yang dialami oleh Indonesia pada saat ini adalah kebutuhan untuk elektrifikasi yang tinggi dan juga pilihan untuk memperkaya kontribusi energi nasional dengan energi baru dan terbarukan atau EBT. Sejak tahun 2015 sampai dengan 2019, persentase kontribusi EBT dalam bauran energi Indonesia memang mengalami peningkatan. Namun, kontribusinya tidak pernah melebihi 10% dari total bauran energi nasional. Ini menurut Dewan Energi Nasional. Tingginya kebutuhan untuk elektrifikasi membuat persentase batubara dalam bauran energi meningkat. Faktor-faktor seperti ketersediaan dan harganya yang kompetitif membuat proporsi batubara semakin besar. Pada tahun 2020 sendiri, misalnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menyebutkan bahwa kontribusi batubara di tahun ini adalah sebesar 64,27%. Ini jauh lebih tinggi dari target sebesar 62,72%.
Nah, di mana peran gas dalam sebuah dilema ini? Gas dapat berperan sebagai bahan bakar penting untuk menjembatani proses transisi antara penggunaan energi fosil dan EBT. Hal ini dikarenakan kemampuan gas untuk memproduksi energi dengan emisi yang relatif lebih rendah dibanding energi fosil lainnya. Peran gas yang lebih besar dalam bauran energi disinyalir dapat membuka ruang-ruang bagi perkembangan EBT dan memfasilitasi pembangunan sistem energi yang lebih berkelanjutan. Pada tahun 2019, sektor energi telah memanfaatkan 14% dari keseluruhan konsumsi gas alam yang ada di Indonesia. Namun, proporsi kontribusi gas tersebut dalam bauran energi nasional hanya di angka sekitar 20% dan ini mengalami stagnasi dalam 5 tahun terakhir. Nah, kita bisa lihat di sini capaian bauran energi nasional di tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Untuk EBT sendiri, capaian bauran energinya berkisar di angka 4,4% pada tahun 2015. Namun, angka ini terus mengalami peningkatan sampai dengan 9,15% di tahun 2019. Ini adalah tren yang sangat menggembirakan bagi pejuang EBT nasional, karena hal ini menunjukkan bahwa kontribusi EBT dalam bauran energi nasional terus meningkat dalam 5 tahun terakhir, walaupun peningkatannya belum bisa menyumbang 10% dari total bauran energi nasional. Bagaimana dengan gas alam sendiri? Gas bumi atau gas alam hanya dapat menyumbang sekitar 20% untuk bauran energi nasional, dan angka ini cenderung mengalami stagnasi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Untuk tahun ini sendiri, untuk gas alam bulan Juni 2020 telah menyumbang sekitar 17,8% dari total bauran energi nasional. Ini masih di bawah target bauran walaupun tidak begitu jauh, dan semoga pada tahun 2020 akhir kontribusi gas dapat memenuhi target bauran energi nasional di angka 21,8%. Untuk EBT, kita akan membaca itu menjadi minyak, panas bumi, dan energi EBT lainnya. Untuk air, pada tahun ini realisasi baurannya lebih tinggi daripada target. Realisasi bauran air pada setengah tahun ini adalah sekitar 8,04%. Ini lebih tinggi dari targetnya yang berkisar di angka 6,2%. Sedang untuk panas bumi, realisasi baurannya juga mengalami kenaikan lebih tinggi daripada targetnya sendiri. Realisasi tahun ini berkisar di angka 5,84% dan targetnya ada di angka 4,94%. Untuk EBT lainnya masih di bawah realisasi bauran, tapi tidak begitu jauh. Jadi target bauran untuk EBT lainnya pada tahun ini berkisar di angka 0,34% dan sejauh bulan Juni 2020 telah mencapai angka 0,29%. Ini adalah hal yang sangat menggembirakan. Indonesia adalah salah satu negara penghasil gas alam dengan jumlah yang cukup potensial. Secara keseluruhan, Indonesia memproduksi 1,5% dari seluruh gas dunia pada saat ini. Indonesia merupakan salah satu pengekspor LNG atau liquefied natural gas yang paling penting di dunia dan memiliki cadangan gas alam terbesar kedua di seluruh Asia Pasifik, menurut lembaga konsultan PwC. Di Indonesia sendiri, gas alam digunakan dalam berbagai sektor, industri, komersil, energi untuk pembangkit listrik, dan rumah tangga. Menurut Kementerian ESDM, sektor industri menjadi pengguna gas bumi terbesar di Indonesia, dibarengi dengan ekspor untuk LNG. Pemanfaatan gas paling kecil adalah untuk bahan bakar gas atau BBG, dan yang lebih rendah dari pemanfaatan untuk jaringan gas kota. Yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari tentu saja pemanfaatan gas untuk memasak dengan LPG atau liquefied petroleum gas. LPG adalah hasil gas penyulingan dan pemisahan dari minyak bumi. Selain itu, gas alam yang sudah melalui proses transformasi melalui kilang, fasilitas pengolahan dan pembangkit listrik juga dapat menghasilkan produk final berupa energi listrik atau dimethyl ether yang dimanfaatkan sebagai campuran untuk LPG. Dalam industri sendiri, gas alam dapat digunakan sebagai pemadam api ringan, bahan pembuat pupuk, metanol, plastik bahan bakar untuk kendaraan atau liquefied gas for vehicle,
dan compressed natural gas atau CNG. Untuk kedepannya, pemerintah dari Kementerian ESDM berencana untuk membangun 120.776 sambungan rumah untuk jaringan gas bumi rumah tangga di tahun 2021. Hal ini menunjukkan keinginan pemerintah untuk memperluas penggunaan gas bumi di masyarakat. Dalam BPJMN sendiri, pemerintah memprioritaskan penggunaan EBT dan sebagai salah satu prioritas di bidang energi dan ketenaga listrikan. Dalam hal ini, peningkatan penggunaan gas bumi seperti yang sudah saya sampaikan dapat dilihat sebagai salah satu upaya untuk menjembatani transisi energi menuju penggunaan EBT yang lebih besar. Nah, salah satu bentuk dari prioritas tersebut adalah perencanaan untuk mengadakan 2 proyek besar, yaitu infrastruktur jaringan gas bumi kota untuk 4 juta rumah dan pembangunan pipa gas bumi Trans Kalimantan sebesar 1,700 km. Selain itu, pemerintah juga mendorong perkembangan LNG small scale dan virtual pipeline untuk mengamankan pasokan dan memenuhi kebutuhan energi di daerah Indonesia Timur. Menarik sekali ya, Arum, kalau kita melihat bauran energi yang ada di Indonesia saat ini dan juga pemanfaatan gas alam untuk beberapa sektor. Nah, teman-teman semuanya, potensi gas yang dimiliki ada banyak yang bisa kita maksimalkan. Misalnya dengan teknologi smart grid, ini kita dapat meningkatkan efisiensi energi untuk elektrifikasi. Smart grid ini memungkinkan untuk melibatkan teknologi informasi dalam penyaluran energi dan membuka keran bagi pelibatan masyarakat dalam menyuplai energi terbarukan. Proporsi bauran energi juga dapat dimonitor, tadi yang sudah disampaikan oleh Arum, dengan lebih seksama ya, utamanya untuk memastikan bahwa penggunaan gas dan energi baru dan terbarukan diberikan pengutamaan. Teknologi canggih smart grid telah diamanatkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Dilaporkan oleh CNBC Indonesia, teknologi smart grid juga akan ditempatkan di luar Jawa seperti di Selayar, Tahuna, Medang, Semau, Bali, dan Sumba. Gas juga dapat membantu memperbaiki level emisi yang dihasilkan oleh berbagai aktivitas di Indonesia, terutama dalam elektrifikasi, transportasi, dan rumah tangga. Ini berkaitan dengan sumber energi gas yang relatif lebih bersih jika dibandingkan dengan sumber energi lain dari fosil yang lain ya. Menurut Townsend, penelitiannya di tahun 2019, emisi yang dihasilkan gas adalah setengah dari emisi yang dihasilkan batu bara per KWH-nya dan dapat menurunkan total emisi sebanyak 40%. Bahkan, penggunaan gas juga dapat membantu sektor UMKM. Misalnya dalam industri kerajinan keramik dan gerabah di Indonesia yang banyak menggunakan tungku kayu tradisional selama ini. Tungku ini hanya akan menghasilkan panas yang kurang merata dan tidak mencapai tingkat panas yang cukup tinggi. Jika tungku tersebut digantikan dengan tungku-tungku gas yang disalurkan dengan pipa-pipa ke workshop atau bengkel pembuatan keramik, maka suhu akan bisa lebih merata dan mereka dapat terus melakukan pembakaran selama berjam-jam. Ini artinya kualitas keramik akan bisa ditingkatkan karena suhu bisa mencapai derajat yang tinggi. Nah, Arum, untuk investasinya nih, pada tahun 2019, investasi di sektor migas adalah sebesar 12,94 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, menurut Kementerian ESDM, sebanyak 11,87 miliar dolar Amerika investasi ini berada di sektor hulu dibandingkan dengan 1,01 miliar yang didapat di sektor hilir. Rendahnya realisasi investasi di sektor hilir disinyalir terjadi karena tantangan-tantangan yang muncul, di antaranya masalah-masalah yang terkait dengan pembangunan kilang, fasilitas insentif dan perpajakan untuk pembangunan kilang minyak yang belum tersedia, infrastruktur jaringan gas bumi yang masih belum memadai,
dibandingkan misalnya dengan tren pemanfaatan gas bumi yang makin meningkat. Meskipun begitu, realisasi total investasi di sektor migas menurut Kementerian mencapai 96% dari target awal sebesar 13,43 miliar dolar Amerika. Nah, Rum, peran gas dalam elektrifikasi nampaknya juga penting kita ulas ya. Sektor kelistrikan menjadi penting untuk diperhatikan karena secara global pertumbuhan permintaan pasokan gas untuk produksi listrik ini semakin besar. Nah, pemerintah juga telah menargetkan elektrifikasi untuk mencapai 100%, yang artinya seluruh wilayah di Indonesia harus dialiri listrik. Nah, persoalan yang muncul kemudian adalah permintaan untuk elektrifikasi. Itu dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang sulit. Di satu sisi, penggunaan bahan bakar minyak bumi maupun batu bara dianggap sebagai opsi yang paling terjangkau biayanya, sehingga menarik bagi negara-negara yang masih berkembang. Namun, harga yang harus dibayar untuk kerusakan lingkungan dan masa depan pembangunan yang berkelanjutan tentunya jauh lebih besar. Di sisi lain, biaya untuk pengembangan dan penerapan teknologi yang menunjang energi baru dan terbarukan dianggap masih cukup mahal. Meski begitu, energi baru dan terbarukan berperan penting dalam mendorong pembangunan berkelanjutan di era krisis iklim sekarang ini. Dalam hal ini, posisi sumber energi gas menjadi satu solusi untuk dapat mengurangi ketergantungan kita terhadap sumber-sumber energi yang berasal dari fosil lainnya. Kita tahu sumber-sumber energi ini memiliki tingkat emisi yang tinggi. Kedua, penggunaan sumber energi gas yang juga berbiaya relatif lebih murah ketimbang EBT yang lain dapat memberi ruang bagi kolaborasi sektor swasta, akademik maupun pemerintah untuk melakukan inovasi dalam pengembangan teknologi elektrifikasi dari energi baru dan terbarukan. Pemerintah memandatkan gas alam untuk berkontribusi sebanyak 22% dalam bauran energi nasional untuk tahun 2025. Ini setara dengan 300 juta ton per tahun untuk 2025. Nah, harapannya nanti di tahun 2050 diproyeksikan gas bisa menyumbang sebesar 600 juta ton atau sama dengan proporsi 24% dari bauran energi kita. Nah, kira-kira Arum ada tambahan nggak nih soal peran gas dalam transisi sektor kelistrikan? Makasih ya Mas Rum. Nah, menurut praktisi di bidang migas, EBT akan sulit berkembang jika transisi dilakukan secara drastis. Pertamina sebagai aktor utama dalam industri energi memerlukan waktu dan biaya untuk menjalankan proses tersebut, dan dalam proses ini gas dapat membantu. Energi batu bara harus pertama kali dialihkan terlebih dahulu ke energi gas sebagai sumber energi yang menjembatani transisi ini. Setelah itu, melihat emisi yang semakin kecil, akan terlihat insentif yang lebih besar untuk beralih menggunakan energi baru dan terbarukan atau EBT. Penggunaan gas produksi domestik selain untuk transformasi energi kelistrikan juga dapat memperbaiki neraca perdagangan loh. Selama ini Indonesia lebih sering mengekspor gas dalam bentuk LNG ke negara lain. Sedangkan Indonesia masih mengimpor sekitar 70% dari kebutuhan LPG-nya. Di tahun 2020, konsumsi LPG impor semakin naik dan juga subsidinya semakin besar. Jika gas produksi dalam negeri dapat digunakan untuk kebutuhan domestik instead, pemerintah dapat mengurangi banyak subsidi dan impor BBM. Nah, karenanya untuk mengembangkan sektor gas, pemerintah harus berfokus pada insentif dan efisiensi produksi. Insentif yang diperlukan bermacam-macam. Bagi yang tinggal di perumahan, masyarakat luas seperti kita, penggunaan gas yang lebih banyak dapat membuat mereka berhak mendapatkan refund atau pengurangan pajak penghasilan. Pemerintah juga dapat membuat kebijakan fiskal untuk membuat harga gas lebih kompetitif, sekaligus memberikan subsidi bagi sektor privat yang ingin meningkatkan penggunaan gas sebagai penggunaan energi utamanya.
Oke, terima kasih banyak ya Rum untuk ngobrol-ngobrolnya hari ini. Nah, untuk sahabat HI semuanya, jangan lupa untuk ikuti video-video kita. Selanjutnya, mengikuti edisi ini akan ada edisi yang dibawakan oleh Mas Randi dan Mbak Marwa tentang tata kelola energi gas di Indonesia. Nah, jangan lupa untuk follow kita di semua lini masa. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.